Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pangestu dengan NIM 3520173. Dalam presentasi pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas tentang materi dari mata kuliah pengendalian dan penjamin mutu. Dalam pertemuan 6 kini kita membahas tentang Quality Function Deployment atau QFD. Jadi konsep Quality Function Deployment ini merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam proses produksi ataupun pelayanan dengan menerjemahkan keinginan konsumen tentunya ke dalam karakteristik teknik yang dimiliki sebuah perusahaan. Nah, Quality Function Deployment ini merupakan sebuah metodologi terstruktur yang dapat digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan secara sistematis kapabilitas suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, cakupan konsep QFD ini ada beberapa contohnya seperti yang harus ada atau cakupan dari konsep QFD ini ada standar, metode, pelanggan, proses, improvisasi, atau dapat disebut dengan inovasi ataupun kaizen teman-teman. Nah, manfaat QFD ini ada banyak sekali untuk sebuah usaha ataupun produk dan layanan, yaitu meningkatkan keandalan produk, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kepuasan konsumen, memperpendek time to market, mengurangi biaya perencanaan, meningkatkan komunikasi antar fungsi di perusahaan, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, di pertemuan 6 kali ini saya akan membahas review sebuah jurnal yang berjudul Aplikasi Metode Quality Function Deployment atau QFD ini untuk meningkatkan kualitas produk mie jagung. Nah, untuk jurnal ini ditulis oleh Suryaningrat, Jumarti, Eka Rurian, dan Indah Kurniawati dari staf pengajar jurusan Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Sebagai pendahuluan, kita tahu mie ini merupakan salah satu bentuk olahan pangan yang sangat digemari dan populer di kalangan masyarakat. Bahan dasar pembuatan mie pada umumnya adalah tepung terigu yang bahan bakunya itu adalah sebuah gandum. Tepung gandum ini merupakan salah satu alternatif pengganti tepung gandum yang sangat potensial tentunya, karena jagung ini merupakan komoditas pertanian kedua di Indonesia. Banyak dibudidayakan masyarakat dan mudah diperoleh di pasaran. Saat ini itu penggunaan tepung jagung pada mie masih bersifat substitusi terhadap terigu Produk mie jagung ini juga merupakan produk pasaran. Dan menurut ahli atau menurut Widowati di tahun 2003 ini, substitusi tepung jagung pada mie ini masih disukai konsumen sampai 40%. Penerapan QFD ini pada proses pengembangan produk ini dapat memberikan berbagai informasi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen, keperluan produsen, serta membutuhkan kebutuhan produk. Selain itu juga dapat membantu perusahaan untuk mengevaluasi kompetisi atau kompetensi dari segi teknis maupun dari sudut pandang konsumen, sehingga dapat ditetapkan sebuah orientasi jangka panjang, memformalkan proses komunikasi serta institusionalisasi perbaikan secara terus-menerus, atau kita dapat sebagai informasi ataupun kaizen, inovasi ataupun sebuah kaizen. Nah, penelitian ini tentunya memiliki tujuan untuk mengidentifikasi harapan atau keinginan konsumen, tingkat kepentingan atribut sebuah produk, tingkat kepuasan konsumen, dan strategi pengembangan dari sebuah mie jagung ini. Dan metode QFD dapat menerjemahkan keinginan konsumen dan kebutuhan konsumen terhadap produk mie berbahan baku jagung, sehingga akhirnya produk tersebut dapat diterima oleh konsumen. Nah, metode penelitian dalam jurnal ini kita bahas rancangan penelitiannya terlebih dahulu. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Manajemen Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember sejak bulan Maret sampai dengan Mei di tahun 2009. Nah, observasi ini dilakukan sebagai bentuk pengamatan awal dan penentuan produk pesaing mie jagung yang tentunya ada di pasaran.
Pengumpulan data dengan kuesioner dan wawancara terhadap responden yang sering mengkonsumsi mie, dan metode analisis data menggunakan matrik-matrik dalam rumah mutu. Dalam rancangan percobaan penelitian ini, jumlah responden ditentukan dengan menggunakan persamaan penentu responden dengan N sama dengan N kali Z kuadrat dikali dengan P dikali dengan 1 min P dibagi dengan N dikali dengan D kuadrat plus Z kuadrat dikali dengan P dikali dengan 1 min P, dengan keterangan bahwa N ini adalah banyaknya responden minimum atau populasi responden itu 314, dan Z ini adalah variabel normal atau tingkat kepercayaan mencapai 90% dengan nilai 1,645. Sedangkan D ini merupakan toleransi penyimpangan 10% yang nilainya adalah 0,1. Bahan dan alat yang digunakan itu adalah bahan baku tepung jagung, mie berbahan baku terigu sebagai produk pesaing, yaitu ada merek A dan B, dan air putih. Kuesioner dan software dalam penelitian ini digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan analisis sebuah data. Metode analisisnya itu analisis data menggunakan matrik sesuai kebutuhan rumah mutu atau house of quality. Hubungan antar matrik tersaji pada gambar 1 di sebelah kanan. Yang pertama itu ada kebutuhan konsumen, kemudian respon teknis, planning matrik, kemudian ada relationship ini yaitu hubungan ya matrik antara respon teknis dengan kebutuhan konsumen. Kemudian ada korelasi respon teknik dan technical matrik. Kemudian ada kebutuhan konsumen tentunya dalam metode ini juga perlu digarisbawahi bahwa kebutuhan konsumen ini merupakan persyaratan produk yang dikehendaki pelanggan dan ditentukan bertahap. Ini merupakan respon teknik ini berisi faktor-faktor respon teknis yang berpengaruh atau mempengaruhi sebuah mie ya dalam atribut mie ini. Kemudian ada planning matrik atau matriks perencanaan, ini berisi tentang tingkat kepentingan produk bagi konsumen. Kemudian ada technical matrik. Matrik ini memberikan beberapa informasi ya, contohnya ada contribution atau kontribusi yang menunjukkan bahwa kekuatan respon teknis pada keseluruhan kepuasan konsumen. Kemudian ada benchmark atau patok duga. Ini merupakan sebuah penentuan suatu industri yang menghasilkan kinerja atau performance. Kemudian ada targeting atau sebuah tujuan yang ingin dicapai perusahaan untuk memenuhi tingkat kebutuhan konsumen dengan menggunakan respon teknik yang dimiliki. Dari penelitian ini, hasil dan pembahasan yaitu dapat disimpulkan atau ada variabel kebutuhan konsumen. Yang pertama itu ada tingkat kepentingan konsumen atau importance to customer. Dari tabel yang dapat kita lihat di sebelah kiri, itu ada beberapa atribut ya yang dipakai dalam sebuah mie jagung itu. Ada rasa, kekenyalan, warna, dan tekstur. Dari tingkat kepentingan konsumen, tingkat kepentingan ini rasa ya yang paling penting ada 4,45. Kemudian yang kedua sebagai kebutuhan konsumen ini, menurut survei itu ada tingkat kepuasan konsumen ya. Nah, tingkat kepuasan konsumen ini bahwa kepuasan konsumen yang paling tinggi itu ada di rasa ya tentunya. Rasa merupakan hal yang sangat penting dan menjadi sebuah sebuah variabel dari kepuasan konsumen. Kemudian improvement atau rasio pengembangan ini. Dari improvement rasio, kemudian yang paling tinggi itu ada tekstur ya. Tekstur di mana ada nilai 3,8. Kemudian improvement rasionya di sini kekenyalan juga sangat penting dan sangat diperhatikan. Kemudian nilai sales point bagi produk mie jagung ini yang paling tinggi itu adalah rasa. Rasa menjadi poin nomor 1 dalam sebuah usaha mie jagung. Bagi konsumen, rasa ini merupakan variabel utama karena sales atau penjualan terbanyak melihat dari rasa ya tentunya. Dan yang kelima ada hasil perhitungan raw weight mie jagung.
Yang paling tinggi di sini tentunya dari kepentingan mie itu ada rasa, kemudian dari kekenyalan improvement rasionya ada 1,8 kekenyalan. Kemudian dari sales point yang paling rendah ini tekstur ya. Tekstur ini tidak menjadi sebuah masalah, dan tentunya dari raw weight atau semuanya itu kekenyalan juga sangat penting ya teman-teman. Kemudian respon teknis, ada 10 respon teknis pada pembuatan mie jagung yang diperoleh, yaitu jumlah tepung terigu, jumlah tepung jagung, jumlah telur, jumlah garam, jumlah SCTP, jumlah air, proses pencampuran, proses pembentukan lembaran, lama pengukusan, dan lama pengeringan. Kemudian ada matriks korelasi respon teknis. Korelasi respon teknis ini merupakan bagian atap dari house of quality yang menunjukkan hubungan antara suatu respon teknis dengan respon teknis yang lainnya. Hubungan ini membantu untuk menentukan respon teknis yang memberikan pengaruh positif bagi perbaikan respon teknis yang lain. Yang pertama itu dari matrik korelasi atau hubungan, itu yang pertama ada jumlah tepung terigu dan jumlah tepung jagung. Nah, penggunaan tepung yang berlebihan akan berpengaruh terhadap tekstur dari mie tersebut ya teman-teman. Kemudian variabel kedua dari matrik korelasi itu ada jumlah tepung jagung dan jumlah STTP. Nah, ini juga sangat penting dan harus diperhatikan karena penambahan STTP itu berfungsi untuk meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas adonan ya. Kemudian proses pencampuran, pembentukan lembaran itu juga penting. Kemudian pembentukan lembaran dan jumlah air. Kemudian ada lagi yaitu pembentukan lembaran dan jumlah tepung terigu, jumlah air dan proses pencampuran, dan jumlah air dan dengan lama pengeringan. Relation matrix atau hubungan keinginan konsumen dengan respon teknis dijelaskan dengan menempatkan simbol-simbol pada perpotongan antara kebutuhan konsumen dan respon teknis yang terkait. Simbol-simbol tersebut dapat menentukan skor yang sesuai dengan kemungkinan hubungan yang muncul. Yaitu ada jumlah tepung terigu dan rasa, kemudian ada jumlah air dan tekstur, dan jumlah tepung jagung dengan rasa, jumlah garam dan rasa, lama pengukusan dengan rasa, kemudian lama pengeringan atau pengoveran ini akan berpengaruh dengan tekstur, jumlah tepung terigu dengan kekenyalan, jumlah STTP dengan kekenyalan juga, jumlah air dengan kekenyalan, proses pencampuran dengan kekenyalan, pembentukan lembaran dengan kekenyalan, jumlah terigu dengan warna, jumlah tepung jagung dengan warna, lama pengukusan dengan warna, jumlah tepung terigu dengan tekstur, jumlah SCTP dengan tekstur. Nah, ini juga sangat penting ya teman-teman, karena pencampuran dalam sebuah adonan itu akan menghasilkan produk yang berbeda-beda. Makanya harus ada standar yang penting sehingga pelanggan ini dapat terpuaskan ataupun sesuai dengan keinginan konsumen ya rasanya gitu. Kemudian ada technical matrix. Pertama itu ada contribution atau nilai contribution ini dalam penambahan tepung terigu pada mie itu menjadi yang poin terbesar atau 8,99. Ini menunjukkan bahwa jumlah tepung terigu memberikan kontribusi terbesar terhadap kebutuhan konsumen. Kemudian ada benchmarking, nilai terbesar dalam mie jagung adalah 3,12 dan jumlah garam ini 3,55. Nilai kedua respon teknis pada mie jagung ini juga lebih besar dari kedua pesaingnya. Tentunya nilai respon teknis yang lain dari mie jagung lebih rendah dari produk pesaingnya. Kemudian ada targeting. Targeting ini menggunakan dasar nilai pada benchmark mie jagung dan pesaing. Nilai tertinggi merupakan nilai yang dapat digunakan sebagai target. Faktor respon teknis yang perlu ditingkatkan berdasarkan nilai targeting yang diperoleh terhadap mie jagung adalah semua atribut yang memiliki nilai di bawah ini. Dari tabel yang dapat kita lihat, manakah yang dapat menjadi nilai targeting teman-teman. Kalau kita lihat dari mie jagung ini yang paling tinggi itu tentunya yang ada pada angka 3 ya teman-teman. Di situ yang paling tinggi ada jumlah telurnya juga akan berpengaruh ya teman-teman. Kemudian jumlah tepung jagungnya, kemudian pengembangan produk untuk kepuasan konsumen.
Kepuasan konsumen, responden ini akan merasakan kepuasan hanya terhadap atribut rasa mie jagung. Penilaian ini disebabkan adanya substitusi tepung jagung, atribut warna, kekenyalan, dan tekstur mie jagung belum mampu memenuhi kepuasan dari responden. Berdasarkan nilai targeting pada tabel 6, tidak semua respon teknis harus ditingkatkan untuk memenuhi target, namun ada juga yang hanya sampai pada titik harus dipertahankan. Faktor respon teknis yang perlu ditingkatkan yaitu komposisi tepung terigu, tepung jagung, STTP, dan air. Selain itu, proses pencampuran, pembentukan lembaran, lama pengukusan, dan lama pengeringan atau pengovenan juga perlu ditingkatkan ya teman-teman. Ini sangat berpengaruh terhadap tekstur dari mie tersebut ya. Dari kesimpulannya, dalam jurnal ini dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keinginan konsumen terhadap atribut rasa mie jagung ini mendapatkan urutan kepentingan tertinggi. Tingkat kepuasan konsumen yang dapat dipenuhi oleh mie jagung hanya atribut rasa. Dengan metode QFD atau nilai targeting mie jagung yang mampu memenuhi respon teknis adalah penggunaan jumlah telur dan garam. Respon teknis jumlah pengurangan tepung terigu untuk mempertahankan atribut rasa dan penambahan tepung jagung untuk memperbaiki warna belum memenuhi target. Mungkin dalam pertemuan ke-6 ini presentasi dari saya demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.